Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Tentunya materi ini bukan lagi materi yang asing ya, karena kalian sudah pernah belajar sedikit tentang asam basa di SMP. Nah, asam itu apa sih? Asam itu adalah senyawa kimia yang kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Ya, atau kalau dalam definisi lain, asam itu adalah zat yang memberikan ion H+ kepada zat lain atau menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Oke, jadi tadi pengertian yang pertama, pH-nya lebih kecil dari 7, dia bisa menghasilkan ion H+ atau menerima pasangan elektron bebas. Nah, dulu ya, itu asam itu didefinisikan dari rasanya yang bersifat masam ketika dilarutkan dalam air, dari sentuhan yang terasa menyengat jika terkena kulit atau tubuh, dan dari segi kereaktifannya dia bereaksi hebat dengan sebagian besar logam atau dia bersifat korosif. Tapi sekarang hal ini sudah tidak boleh dilakukan lagi untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan itu merupakan asam atau basa. Ya, tidak boleh dirasakan, tidak boleh disentuh karena berbahaya. Kemudian pengertian basa. Basa itu berarti tadi ya, dia dalam air menghasilkan ion OH-. Oke. Kemudian dia kalau diukur pH-nya lebih dari 7. Nah, dulu basa itu diidentifikasi dari rasanya yang bersifat pahit ketika dilarutkan dalam air, kemudian dari sentuhan dengan kulit atau tubuh itu dia terasa lengket atau licin, kemudian kereaktifannya itu bersifat merusak kulit atau kaustik. Nah, dari sifat yang seperti ini ya, maka sekarang basa itu tidak boleh diidentifikasi lagi dengan menggunakan rasa maupun sentuhan. Gitu, kita pakai alat khusus yang nanti akan kita pelajari. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa asam itu menghasilkan H+, basa menghasilkan OH- gitu ya. Nah, itu adalah menurut si Arrhenius. Arrhenius ini adalah salah satu tokoh yang pertama kali mencetuskan tentang teori asam basa. Selanjutnya masih ada tokoh yang namanya Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada tokoh yang namanya Lewis. Nah, kita bahas dari Arrhenius dulu. Tadi kita sudah bahas ya, Arrhenius itu katanya asam itu menghasilkan ion H+ dalam air. Kalau basa menghasilkan ion OH- dalam air. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry ya, asam itu adalah zat yang bisa mendonorkan atau memberikan proton. Ya, sama proton itu kan ion positif ya. Kemudian basa itu adalah akseptor atau yang menerima proton ya, karena dia negatif ya OH-, maka dia bisa menerima proton. Sebenarnya sama aja sih ini tuh. Kemudian menurut Lewis, definisi asam itu adalah akseptor pasangan elektron bebas atau dia bisa menerima pasangan elektron bebas dari zat lain. Kemudian kalau definisi basanya adalah donor pasangan elektron bebas. Nah, kemudian dari reaksi penetralan itu adalah reaksi antara asam dan basa. Kalau menurut Arrhenius itu dicirikan oleh pembentukan air. Kalau menurut Bronsted-Lowry dicirikan dengan adanya perpindahan proton. Kalau menurut Lewis dicirikan dengan adanya pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Ini bisa kita skip karena kita belum belajar tentang ini gitu ya. Ini juga kita skip, nggak apa-apa.
Lanjut, tata nama asam basa ini sebenarnya nggak ada teori khusus, masih sama seperti teori tata nama pada umumnya. Yang pertama ini adalah penamaan senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Ya, tidak ada oksigen di dalamnya sini, maka penulisannya cukup dengan menuliskan kata asam diikuti oleh anionnya, kemudian ada idanya. Oke, berarti kalau HClH itu asam, Cl itu klor, berarti klorida, asam klorida. Ini asam bromida, asam sianida, asam sulfida, dan asam fluorida. Gitu. Kemudian yang kedua, ada senyawa asam yang mengandung oksigen. Di sini ada oksigennya O. Tidak ada aturan baku dalam penamaannya, hanya tergantung jenis anionnya. Ingat ya, tabel anion yang pernah Ibu berikan di teori kimia dasar ya. NO3 itu nitrat, berarti asam nitrat. CO3 itu karbonat, berarti asam karbonat. SO42- itu sulfat, berarti asam sulfat. Di sini asam kromat dan asam fosfat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya senyawa asam oksihalogen. Oksihalogen itu apa toh Bu? Oksi itu berarti ada O-nya, halogen itu berarti dari golongan 7A. Ingat ya, golongan halogen itu golongan 7A. Kemudian kita bisa namai langsung. HCl itu namanya asam hipoklorit, HClO itu namanya asam hipoklorit, HClO2 itu asam klorit, HClO3 asam klorat, HClO4 namanya asam perklorat. Oke. Kemudian kalau ini kita ganti dengan Br semuanya ya, Br brom, berarti kita tinggal ganti asam hipobromit, asam bromit, asam bromat, dan asam perbromat. Bisa juga kita ganti I ya, kan FClBrI gitu kan. I berarti asam hipoiodit, asam iodit, asam iodat, dan asam periodat gitu. Kemudian kalau penamaan senyawa basa ya, kalau basanya itu terbentuk dari kation logam yang memiliki satu bilangan oksidasi. Oke, kita karena belum belajar tentang bilangan oksidasi, ini hampir sama seperti muatan ya. Kalau muatannya cuma satu ya, seperti LiNaK itu kan golongan 1A ya, maka valensinya itu 1, biloknya plus 1, maka dia kalau membentuk basa NaOH, LiOH, KOH gitu. Tapi kalau CaBa itu karena dia golongan 2A, maka valensinya 2, biloknya plus 2, maka dia membentuk basanya BaOH2, CaOH2 ya, ada 2-nya di belakang karena dia muatannya plus 2 gitu. Nah, ada lagi basa yang terbentuk dari unsur logam dengan muatan lebih dari 1. Contohnya di sini besi, itu kan kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya, ada besi 2, ada besi 3. Tembaga ada tembaga 1, tembaga 2. Timah ada timah 2, ada timah 4. Kalau besi 2 hidroksida berarti FeOH2. Kalau besi 3 hidroksida berarti FeOH3. Tembaga 2 hidroksida berarti CuOH2. Kalau tembaga 1 hidroksida berarti CuOH. Timah 2 hidroksida berarti SnOH2. Gitu ya, tergantung di sini muatannya atau biloksnya. Muatan itu sama dengan biloks ya. Kemudian, kekuatan suatu asam atau basa itu bisa dilihat dari derajat ionisasi.
Bu, derajat ionisasi itu apa toh? Reaksi ionisasi dulu ya. Reaksi ionisasi itu adalah reaksi yang mengubah suatu senyawa menjadi ion-ionnya. Contohnya kayak HCl itu menjadi H+ dan Cl-, itu namanya reaksi ionisasi. Nah, kalau semakin besar derajat ionisasinya, menandakan bahwa senyawa itu semakin banyak menghasilkan ion, gitu. Nah, selain tergantung dengan derajat ionisasinya, kekuatan asam itu tergantung pada pelarutnya juga. Pelarut itu kan bukan hanya air ya, alkohol itu bisa jadi pelarut, kemudian ada CCl4 itu bisa jadi pelarut. Nah, semakin basa pelarutnya, itu semakin mudah asam melepaskan proton. Jadi, asamnya semakin kuat gitu. Nah, berdasarkan kekuatannya, asam itu dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu adalah asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Nah, asam kuat itu hanya ada 6 ya, ada HNO3, H2SO4, HCl, HBr, Hi, dan HClO4. Nah, ini sifatnya kalian wajib hafal. Oke, selain 6 zat ini, berarti dia termasuk ke dalam asam lemah. Asam lemah itu adalah asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Contohnya CH3COOH, kemudian ini asam fosfat, asam karbonat, asam fluorida, asam sianida, dan asam sulfida. Itu termasuk asam lemah. Nah, berdasarkan kekuatannya, basa itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya basa kuat, ada yang namanya basa lemah. Basa kuat itu dia mampu melepaskan banyak ion OH- ya dalam larutannya dan bersifat korosif. Contohnya ya tadi yang golongan 1A dan 2A. Berarti 1A LiOH, KOH, NaOH gitu kan. Golongan 2A mulai dari CaOH2 dan BaOH2. Nah, kalau basa lemah itu dia melepaskan sedikit OH-, itu dia selain dari kelima basa ini, berarti ada NH3 atau NH4OH. Kalau NH3 itu bentuknya gas ya, kalau NH4OH itu bentuknya larutan. Jadi ini sebenarnya sama. Kemudian ada AlOH3 atau aluminium hidroksida dan besi 3 hidroksida, itu juga termasuk basa lemah. Nah, bagaimana sih membedakan asam kuat dan asam lemah gitu kan ya? Untuk asam kuat itu derajat ionisasinya ya, alfa ini derajat ionisasi ya, hampir sama dengan 1. Artinya hampir semua asam itu terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian untuk asam lemah, derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1. Hanya sebagian saja asam yang akan terurai menjadi ion-ionnya. Untuk asam kuat itu nilai Ka-nya itu sangat besar. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Kemudian untuk asam lemah nilai Ka-nya sangat kecil. Yang ini kita bisa skip saja nggak apa-apa. Kemudian perbedaan basa kuat dan basa lemah. Kalau basa kuat itu hampir sama seperti asam kuat tadi ya. Alfanya atau derajat ionisasinya hampir sama dengan 1. Hampir semua basa terurai menjadi ion-ionnya. Kalau basa lemah itu derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Hanya sebagian saja yang terurai menjadi ion-ionnya. Kb-nya, Kb itu adalah tetapan ionisasi basa. Nah, Kb-nya itu untuk basa kuat itu sangat besar, untuk basa lemah itu sangat kecil. Nah, tadi kan Ibu sebutkan Ka, Kb gitu kan ya. Nah, Ka itu dia adalah tetapan, nilainya diketahui ya, berdasarkan dengan percobaan. Jadi di sini kita lihat asam-asam kuat ini seperti Hi, HBr, HCl, H2SO4, NO3. Kita lihat Ka-nya di sini ya, 10 pangkat 9, 10 pangkat 6, 10 pangkat 3, 28,2. Berarti Ka-nya itu besar. Kita bandingkan dengan asam asetat yang kita tahu sebagai asam lemah ya, 1,75 kali 10 pangkat -5. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ini Ka-nya kan kecil ya, ini Ka-nya besar gitu. Kekuatan asam dan basa itu
seperti yang kita tahu dinyatakan dalam suatu besaran yang namanya pH. pH ini kalau dalam bahasa Jerman itu potens atau kita sebut sebagai potensial hidrogen. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut sebagai power of hydrogen gitu. Jadi pH itu bisa dicari dengan menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Nah, selain pH ada juga yang namanya pOH. Ingat ya, kalau asam tadi menghasilkan H+, kalau basa menghasilkan OH-. Maka untuk basa ada yang namanya pOH yang bisa kita cari dengan min log konsentrasi OH-. Ini hanya sebagai pengetahuan saja, Ibu tidak akan meminta kalian untuk menghitung. Oke, seperti kita tahu ya bahwa skala pH itu dia antara 0 sampai 14. Ya, kalau di bawah 7 ya, 0 sampai 7 itu dia bersifat asam. Kalau 7 sampai 14 itu dia bersifat basa. Ya, larutan di bawah 7 bersifat asam, pH-nya sama dengan 7 netral, pH di atas 7 bersifat basa. Nah, ini tadi Bu bilang bahwa sekarang kita tidak boleh mengidentifikasi suatu larutan termasuk asam dan basa itu berdasarkan rasa ataupun sentuhan, tapi kita bisa menggunakan yang namanya indikator. Indikator ini apa? Indikator itu adalah alat uji asam atau basa suatu zat. Nah, ada dua macam indikator, ada yang indikator buatan, ada indikator alami. Nah, indikator buatan itu termasuk di dalamnya larutan indikator, kertas lakmus yang sangat familiar bagi kalian, indikator universal, dan pH meter. Kalau indikator alami itu bisa dibuat dari ekstrak kunyit, kol ungu, dan bunga kembang sepatu. Kita mulai dari indikator buatan yang pertama, yaitu larutan indikator. Larutan indikator ini apa toh? Larutan indikator ini adalah larutan kimia yang akan berubah warna dalam lingkungan tertentu, dalam lingkungan asam atau basa, ini maksudnya ya. Nah, kalau di lab itu biasanya menggunakan 4 jenis larutan indikator. Ada yang namanya phenolphthalein atau PP, kemudian metil merah atau MM, metil jingga atau metil orange atau MO, dan bromtimol biru atau BTB. Ya, ini akan memberikan warna yang berbeda pada lingkungan asam ataupun basa. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu larutan ya, kalian tetesi dengan phenolphthalein PP, ternyata warnanya merah, berarti dia adalah basa. Kalau dia tidak berwarna atau bening, berarti dia adalah asam. Nah, kemudian metil merah atau MM, kalau kalian teteskan ke dalam suatu larutan, kalau larutannya basa akan berwarna kuning, larutannya asam akan berwarna merah, dan seterusnya. Nah, apakah larutan indikator itu hanya ada 4 ini, Bu? Tidak ya. Larutan indikator itu, ini masih yang tadi. Larutan indikator itu dia ada banyak sekali, tapi tadi ada beberapa yang kita pakai di lab. Ya, ini contohnya yang methyl red tadi, MM. Ya, kalau misalnya dia dalam suasana asam memberikan warna merah, dalam suasana basa memberikan warna hijau, pH-nya berkisar antara 4,5 sampai 5,2 dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah indikator buatan yang kedua yang kalian sangat familiar, kertas lakmus ya. Kertas lakmus itu kalau dia ada dua, ada kertas lakmus merah dan biru. Kalau kertas lakmus merah dicelupkan dalam kondisi asam, maka dia warnanya tetap merah, ya. Kemudian kalau dicelupkan dalam kondisi basa, warnanya berubah menjadi biru. Kemudian kertas lakmus biru itu kalau dia dalam suasana asam, warnanya merah, dalam suasana basa warnanya biru gitu.
Kemudian indikator buatan yang ketiga ada yang namanya indikator universal. Bentuknya seperti kertas lakmus seperti ini ya. Dia bentuknya kertas, kemudian kalian celupkan ke dalam larutan yang ingin kalian identifikasi. Kemudian setelah itu, setelah kalian celupkan, kalian cocokkan warnanya dengan warna yang tertera di sini. Ya, ini ada pH 0 itu warnanya seperti ini, pH 1 seperti ini, sampai pH 14 seperti ini. Itu tinggal kalian cocokkan mana yang paling mirip, berarti pH-nya itu gitu. Kemudian yang indikator terakhir yang buatan adalah pH meter. Penggunaannya dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nanti akan muncul angka atau skala yang menunjukkan pH larutan. Kemudian tadi juga ada indikator alami ya yang bisa dibuat dari kembang sepatu, kunyit, kol ungu, dan kulit manggis. Kita ambil contoh satu, kembang sepatu. Pada larutan yang bersifat asam dia akan berwarna merah, pada larutan bersifat basa dia akan berwarna hijau, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa peranan asam dalam kehidupan. Kalau dalam bidang industri, asam itu digunakan sebagai bahan pupuk, obat-obatan, dan seterusnya. Dalam makanan itu dia digunakan sebagai pengawet makanan, contohnya asam benzoat, dan seterusnya. Ini ya asam-asam yang familiar dalam atau dekat dengan kehidupan kita. Ada asam ascorbat itu atau vitamin C, itu sifatnya lemah, terdapat pada buah-buahan. Asam karbonat itu ada pada minuman bersoda. Asam sitrat itu ada pada buah jeruk. Asam etanoat itu cuka. Etanoat ini sama seperti asetat ya, sama dengan. Kemudian asam laktat itu ada pada susu basi, asam klorida itu ada di lambung kita, sifatnya kuat. Asam nitrat itu dia ada pada bahan pupuk atau peledak, nah sifatnya kuat juga. Dan asam sulfat itu ada pada aki. Kemudian peranan basa dalam kehidupan itu bisa jadi bahan semen, kalsium hidroksida ya, bahan pembersih atau sabun, dan bahan pembuat kue atau baking soda. Itu dia sifatnya basa juga. Contohnya ini yang familiar, amonia atau NH3 itu sebagai bahan pemutih, CaOH2 itu untuk mengurangi tingkat keasaman tanah, CaO itu bahan pembuatan semen, MgOH2 itu mengurangi asam lambung atau obat mah, kemudian natrium hidroksida itu untuk membuat sabun. Oke, kemudian yang terakhir yang kita pelajari tentang asam basa adalah reaksi netralisasinya. Reaksi netralisasi itu adalah reaksi antara asam dan basa membentuk garam dan air. Ya, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya penyakit mah, itu kan produksi asam klorida dalam lambung kita itu berlebihan, ya, HCl-nya berlebihan. Maka dinetralisasi dengan obat mah yaitu MgOH2. Kemudian tanaman itu dia bisa tumbuh baik dalam kondisi yang netral, tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Tapi tanah itu seringkali terlalu asam karena hujan asam. Sehingga kita perlu netralisasi tanahnya dengan menambahkan kalium oksida atau kalium hidroksida pada pupuk tanaman. Nah, ini tadi hasil dari reaksi netralisasi adalah garam. Ya, reaksi antara asam dan basa. Asam plus basa itu akan menghasilkan garam dan air. Garam itu bukan hanya NaCl ya. Garam itu banyak sekali macamnya. Contohnya kalau di sini masih NaCl. HCl itu bereaksi dengan NaOH, maka mereka akan bertukar pasangan. Na yang plus ya, Na itu kan Na plus OH min, HCl itu kan H plus Cl min. Na nya akan suka dengan Cl menjadi NaCl, H nya akan bereaksi dengan OH min menjadi H2O. Nah, kalau kalian mereaksikan seperti ini jangan lupa disetarakan juga ya.
Nah, garam itu kan bukan hanya NaCl, tadi Bu bilang ada garam namanya MgSO4, itu dia obat pencuci perut. CaCO3 itu ditemukan di batu kapur, Na2CO3 itu baking soda, Al2SO4 3 kali itu adalah tawas atau penjernih air. Nah, pembentukan garam, garam itu tidak selalu bersifat netral, tapi tergantung asam dan basa yang direaksikannya. Kalau asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka garamnya bersifat netral. Ya, masih ingat ya tadi asam kuat itu apa, basa kuat itu apa. Kalau asam kuat bereaksi dengan basa lemah, ya, maka garamnya akan bersifat asam. Ingat, yang kuat itu yang menang. Maka di sini garamnya bersifat asam. Kemudian, kalau asamnya lemah, basanya kuat, maka garamnya bersifat basa. Kalau asamnya lemah, basanya lemah, itu garamnya akan bersifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang Ka dan Kb ya. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang asam, basa, kemudian indikator, kemudian reaksi netralisasi dan garam. Terima kasih.